Hadirin dimohon berdiri, Bupati Kerom tiba di tempat kegiatan. Kwemboken kei girgura ken suri, Tuhan menciptakan dan kita yang membangun. Yang terhormat Bupati dan Wakil Bupati Kerom, yang kami hormati Direktur Penyelesaian Pembangunan Daerah Khusus, Bapak Dr. Dwi Rudi Hartoyo SOS MSI, yang kami hormati Vice Presiden PT Raja Wali Nusantara Indonesia, yang kami hormati Pastor Dekan Dekenat Kerom, yang kami hormati Bapak Wakapolres Kabupaten Kerom, yang kami hormati Asisten 2 Setda Kabupaten Kerom, yang kami hormati Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM, serta Bapak Ibu para pimpinan OPD. Yang kami hormati tim Direktorat P2DK, yang kami hormati para penggiat sagu, kelompok UMKM Kerom, serta Bapak Ibu hadirin sekalian. Oleh karena kemurahan Tuhan kita boleh berjumpa baik dan sehat, tentunya dalam acara pembukaan workshop diversifikasi produk turunan lokal, produk turunan sagu dalam rangka ketahanan pangan Kabupaten Kerom. Seluruh rangkaian acara kita di pagi hari ini akan kita sempurnakan di dalam doa yang akan disampaikan oleh Pastor Crispinus Bidi SVD. Disilakan. Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Ibu, Saudara-saudari, mari kita mengawali seluruh rangkaian kegiatan workshop yang akan kita laksanakan dengan berdoa. Kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing, dan izinkanlah saya membawakan doa menurut tata cara Gereja Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu karena atas berkat dan rahmat-Mu Engkau telah menuntun kami dari tempat kami masing-masing dan boleh berkumpul di tempat ini untuk kegiatan workshop diversifikasi produk turunan sagu dalam rangka ketahanan pangan di Kabupaten Kerom. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau memberikan kami tempat untuk kami hidup, tanah yang subur, masyarakat yang beraneka ragam, dan juga kekayaan alam yang merupakan anugerah-Mu yang berlimpah bagi kami. Bapa yang Maha Baik,
Kami juga percaya bahwa Engkau telah menempatkan orang-orang yang dengan kemampuan, dengan potensi, dan juga dengan talenta yang dapat digunakan untuk mengembangkan apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Bapa yang Maha Baik, melalui kegiatan workshop diversifikasi produk turunan sagu yang akan dilaksanakan di Kabupaten Kerom ini, kami mohon Tuhan, semoga dengan Roh-Mu yang kudus, Engkau terus membimbing, memberkati, dan juga mendampingi kami semua, terlebih pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi, dan juga pemerintah daerah, yang adalah perpanjangan tangan-Mu, yang terus mengusahakan agar masyarakat kami memperoleh pangan yang cukup, juga kami boleh hidup sehat, kami boleh membudidayakan, mengembangkan apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami serahkan seluruh pertemuan kami, workshop ini, bersama dengan semua yang telah hadir, baik dari TNI Polri maupun juga dari dinas-dinas terkait, dan secara khusus untuk kelompok-kelompok UMKM yang telah berusaha untuk memberi warna tersendiri untuk keanekaragaman dan ketahanan pangan di Kabupaten Kerom ini. Sertailah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar apa yang kami sudah mulai dengan keterbatasan, dengan kekurangan, kami percaya Engkau menyempurnakannya. Dan semoga kami semua dengan tugas dan tanggung jawab yang Engkau percayakan kepada kami boleh terus hadir untuk menjadi berkat bagi sama kami. Kami mendoakan pimpinan daerah, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Sekda, dan semua OPD yang bergerak untuk pemberdayaan masyarakat, terlebih untuk kedaulatan pangan. Semoga Tuhan, Engkau terus memberikan rahmat kesehatan, Engkau juga menganugerahkan kebijaksanaan, dan juga terus memberikan perhatian agar upaya-upaya untuk pemberdayaan masyarakat, terlebih masyarakat lokal, semoga dapat berjalan dan membawa hasil yang berguna bagi semua orang, dan secara khusus untuk masyarakat di Kabupaten Kerom ini. Bapa yang Maha Baik, dengan Roh-Mu yang kudus, Engkau terus tuntun kami agar kami mengembangkan apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Jangan biarkan kami dalam kelaparan, dalam kehausan, dan juga dalam malapetaka, tetapi semoga kami hidup dalam kelimpahan dan kami boleh berbagi satu dengan yang lain. Tuhan, kami serahkan kegiatan kami ini ke dalam berkat dan perlindungan-Mu. Berkatilah semua yang akan menyampaikan pikiran, pandangan, dan juga seluruh pembicaraan kami ini. Semoga Engkau kuduskan dengan Roh-Mu sehingga dapat membawa manfaat bagi kami semua. Doa dan permohonan ini kami serahkan kepadamu ya Bapa, karena Engkaulah kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hadirin dimohon berdiri. Nyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Disilakan duduk kembali. Bapak Bupati dan Wakil Bupati yang kami hormati serta Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya kita akan mendengarkan bersama laporan panitia yang akan disampaikan oleh Bapak Ardian Hidayat ST MAP. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Bupati Kabupaten Kerom, yang saya hormati Wakil Bupati Kabupaten Kerom, yang saya hormati Bapak Direktur Penyelesaian Pembangunan Daerah Khusus Bapak Dwi Rudi Hartoyo, yang saya hormati Vice Presiden dari Raja Wali Nusantara Indonesia, yang saya hormati tanpa mengurangi rasa hormat tidak saya sebutkan satu persatu seluruh hadirin yang ada hadir di dalam acara workshop ini serta hadirin yang baik luring maupun daring. Izin saya melaporkan dalam rangka untuk meningkatkan ketahanan pangan, kami berupaya untuk melaksanakan workshop diversifikasi produk unggulan sagu dalam rangka untuk meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Kerom ini. Adapun waktu dan tempat penyelenggaraan, yaitu waktunya kita akan melaksanakan selama 3 hari yang akan diikuti dengan hari kedua kita praktek mengolah produk olahan yang berbahan baku sagu. Jadi pelaksanaan adalah di Gedung Pramuka, di gedung ini mulai dari tanggal 19, 20 hingga tanggal 21 Oktober 2023. Adapun tujuan dari workshop diversifikasi produk turunan sagu dalam rangka ketahanan pangan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengolah komoditas unggulan daerah. Dalam hal ini produk berbahan baku sagu. Kemudian meningkatkan nilai ekonomi komoditas unggulan daerah. Kemudian tujuan berikutnya adalah meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Adapun peserta dari acara workshop ini adalah berjumlah 60 orang yang terdiri dari perwakilan dari kelompok masyarakat, ada penggiat sagu, terus kelompok UMKM, kelompok Dharma Wanita, dan tim penggerak PKK. Dalam acara ini juga kita menghadirkan beberapa narasumber. Narasumber ini ada yang hadir secara langsung dan juga nanti melalui Zoom. Narasumbernya adalah dari Direktur Penganekaragaman dan Komoditas Pangan Badan Pangan Nasional, kemudian dari Direktur Regional 3 Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Kemudian nanti kita juga akan menghadirkan Vice Presiden Perdagangan dan Logistik dari PT Raja Wali Nusantara Indonesia atau ID Food. Kemudian kita juga menghadirkan penggiat inkubator UMKM yaitu dari Universitas Yapis Papua, serta kita juga menghadirkan dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Jayapura. Metode pelaksanaan yang akan kita laksanakan adalah yang hari pertama itu kita melakukan diskusi panel dengan narasumber-narasumber yang kita sebutkan tadi.
Kemudian di hari kedua kita akan praktek langsung bagaimana mengolah sagu menjadi produk turunannya. Dalam hal ini kita mengambil produknya menjadi sagu. Kemudian dari beberapa pelaksanaan itu kami mengharapkan masyarakat meningkat kemampuannya dalam mengolah komoditas unggulan di Kabupaten Kerom ini. Kemudian juga bisa meningkatkan nilai ekonomi komoditas unggulan tersebut dan juga harapannya juga bisa meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Demikian hal-hal yang bisa saya laporkan dalam pelaksanaan. Jika ada kekurangan mohon dimaklumi. Besar harapan walaupun ada kekurangan kita mengharapkan hasil yang maksimal dan berdampak bagi masyarakat di Kabupaten Kerom ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan mendengarkan bersama sambutan Bupati Kerom kepada Bapak Peter Gusbagar Eshut MUP. Disilakan. Selamat siang semua. Bapak Wakil Bupati Kerom yang kami hormati, Bapak Direktur Penyerasian Pembangunan Daerah Khusus, Kementerian Desa PDDT, Bapak Rudi Hartoyo. Kita beri aplaus untuk Bapak Rudi. Ternyata kali kedua. Recording in progress. Kali kedua kita berjumpa. Sebelumnya tahun 2021. Bapak Vice Presiden PT Raja Wali dan jajaran yang hadir dari ID Food ya. Selamat datang Bapak juga di Kabupaten Kerom. Kita beri aplaus untuk Bapak Kapolres Kerom yang diwakili Wakapolres, para pimpinan OPD yang hadir, para kepala dinas, kepala bagian, kepala bidang, Pastor Kris PD SPD yang saya kasihi dan muliakan, Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, insan media sekalian, secara khusus peserta workshop atau lokakarya. Apa namanya ini lokakarya ini? Diversifikasi produk turunan sagu yang saya banggakan dan saya kasihi. Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Puji dan syukur saya mengajak kita untuk terus kita panjatkan kehadirat Tuhan atas rahmat, perlindungan dan kesehatan yang diberikan, kita bisa berkumpul, utamanya teman-teman yang jauh dari Jakarta bisa tiba dengan selamat di Kabupaten Kerom dan kita bisa berjumpa dalam acara yang baik, acara yang penting bagi daerah dan masyarakat. Bapak Ibu saudara-saudari, para peserta workshop yang saya banggakan, Undang-Undang Pangan nomor 18 tahun 2012 itu juga berbicara secara khusus tentang pangan.
Diversifikasi pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan bagi produk pangan yang beragam, bergizi seimbang, berbasis pada potensi sumber daya lokal, atau yang sering kita kenal beragam, bergizi, seimbang dan aman, B2SA. Untuk itu kegiatan ini sangat relevan dan sangat strategis dalam situasi akhir-akhir ini, di mana kita tahu bahwa isu ketahanan pangan menjadi isu nasional. Tidak hanya isu nasional, tapi juga isu politik. Bapak Ibu sekalian, tanaman sagu memiliki posisi penting dalam kehidupan masyarakat Papua. Sebagai tanaman yang memiliki nilai sosial budaya, memiliki tanaman yang memiliki nilai historis, dan lebih dari itu, tanaman sagu merupakan tanaman yang memiliki nilai ekonomis. Untuk itu kegiatan ini juga sangat relevan dan penting bagi Kabupaten Kerom. Dua hal ini yang menjadi highlights atau menjadi hal yang penting saya garis bawahi. Karena dunia akhir-akhir ini sedang mengalami situasi yang kurang baik-baik, di mana kita tahu perang Ukraina dan Rusia itu memberi dampak besar ke seluruh pelosok dunia, utamanya ketersediaan bahan pangan, sehingga diversifikasi pangan atau keanekaragaman pangan ini sangat penting. Karena sedahsyat apapun perang, secanggih apapun senjata yang digunakan di dalam peperangan, hunger is real weapon. Kelaparan adalah senjata yang real, yang sangat mematikan. Maka semua pihak, pemerintah, BUMN, semua pihak itu berkewajiban untuk mengusahakan ketahanan pangan, termasuk pemerintah Kabupaten Kerom. Untuk itu saya hadir di sini untuk mempertegas kembali komitmen pemerintah daerah dalam upaya ketahanan pangan di daerah ini. Hari ini Kabupaten Kerom sebagai daerah lumbung bahan pokok yang ada di wilayah Jayapura Raya. Kita punya produk jagung, kita punya produk palawija, kita punya produk tanaman pangan yang lain, termasuk sagu, itu menyuplai seluruh kebutuhan pangan di wilayah ini. Sehingga Kabupaten Kerom adalah kabupaten yang strategis di tanah Papua. Kabupaten Kerom adalah kabupaten yang penting. Selain tadi, Kabupaten Kerom memiliki potensi tanah yang subur dan 60% penduduk kabupaten ini adalah petani. Sehingga kalau kita mau berbicara tentang ketahanan pangan di Provinsi Papua, saya titip kepada Bapak Menteri untuk lebih banyak fokus ke Kerom. Kalau kita beresin Kerom, beresin ketahanan pangan di Kerom, itu hampir pasti kita menjawab ketahanan pangan di Provinsi Papua. Kalau Kerom tidak diurus pertaniannya, tidak diurus ketahanan pangannya di sini, kita tidak beresin ini, maka kabupaten lain lebih parah lagi. Setuju tidak? Atau percaya tidak yang saya ngomong? Percaya.
Untuk itu sejak kepemimpinan Peter Wafir, kita mulai gerakan sektor pertanian kita bangkitkan di tengah-tengah situasi pandemi COVID. Menjadi pemimpin di era COVID mulai 2021-2022 itu sungguh berat. 2019-2020 saya sebagai wakil bupati, saya merasakan betul bagaimana bencana COVID itu sangat membuat kita susah. Jadi kita sudah lolos dari COVID tidak berarti kita santai-santai hari ini. Tapi terima kasih untuk COVID, karena COVID juga memberikan kita banyak pengalaman untuk belajar. Tepuk tangan untuk COVID. Karena isu ketahanan pangan itu mulai santer, mulai lebih digaungkan, itu setelah kita tahu bahwa pangan itu apapun bencananya ujungnya ke pangan. Mau perang, mau bencana alam, karena dalam situasi bencana yang duluan itu adalah penetapan darurat bencana dulu, setelah itu apa? Penanganan pertama kirim logistik, bahan makanan duluan kita kirim. Itu artinya bahwa pangan ini harus diurus bersama-sama. Tapi situasi Kerom masih jauh dari apa yang terjadi di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, produk olahan pangan mungkin sudah lebih beragam. Di sini kita belajar dari Pulau Jawa. Maka kehadiran para narasumber, kehadiran para pihak di sini itu untuk memberikan pengalaman kepada para peserta, juga dinas terkait untuk belajar. Kita datang di sini untuk belajar. Maka kesempatan ini saya titip kepada pelaku UMKM, dimanfaatkan sebaik-baik mungkin. Jangan sia-siakan kesempatan ini, karena tidak semua pelaku UMKM diundang dalam pertemuan ini. Saya tahu hanya 60 orang. Dari data yang kita punya Bapak Ibu, tahun 2022 kita sudah memberikan modal usaha kepada hampir 1034 UMKM Kabupaten Kerom. Data tahun 2022 dengan realisasi bantuan modal sebesar Rp2.584.500.000. 2 miliar lebih. Jumlah total UMKM penerima bantuan tahun 2023 tahun ini sebanyak 825 UMKM. Total dana yang terrealisasi bantuan modal usaha sebesar Rp1.340.000.000. Untuk koperasi baru yang kita bentuk di tahun 2022 sebanyak 19 koperasi yang telah berbadan hukum. Bantuan modal usaha tahun 2022 untuk 5 koperasi non-OAP sebanyak masing-masing sebanyak 100 juta dan 6 koperasi OAP terrealisasi sebanyak 150 juta. Jumlah koperasi baru tahun ini sebanyak 12 koperasi yang telah berbadan hukum. Dan semua kita proses penerbitan badan hukum ini kita bebaskan dari segala pungutan, termasuk NIB dan juga perizinan lain di Kabupaten Kerom. Untuk UMKM dan koperasi tidak dipungut biaya atau dengan kata lain gratis. Walaupun tidak ada makan siang yang gratis. Bapak Ibu sekalian, gerakan kebangkitan koperasi dan UMKM Kabupaten Kerom menjadi secercah harapan tentang kebangkitan ekonomi daerah ini. Koperasi dan UMKM harus terus melakukan inovasi, melakukan terobosan,
melakukan kreativitas, dan itu hanya bisa dilakukan kalau memiliki modal, memiliki sumber daya atau kualitas manusianya, dan memiliki tempat usaha. Sekali lagi, memiliki modal, memiliki kualitas manusianya, dan memiliki tempat usaha yang jelas. Dan itu harus dipenuhi. Untuk itu saya harapkan koperasi dan UMKM kalau sudah naik kelas, pastikan punya tempat usaha yang jelas. Pastikan modalnya bergulir, ada cash flow, ada perputaran uang. Ya. Dan pastikan kemampuan Bapak Ibu atau sumber daya manusianya, orang-orang yang bekerja di situ memiliki kualitas. Karena di situ nanti kita bicara tentang inkubator tadi dan macam-macam. Yang berikut, kebijakan tentang penganekaragaman tanaman pangan ini penting, sehingga kegiatan ini harus diselaraskan dengan dinas terkait lainnya. Misalnya dinas pertanian, dinas kehutanan yang bicara tentang sagu. Karena kita tahun ini Pemda Kerom sudah menganggarkan biaya yang cukup kepada sebuah universitas untuk melakukan pemetaan sagu seluruh Kerom. Sedang dilakukan sekarang. Mulai dari ekologinya, mulai dari varietasnya, kemudian penyebaran dan potensi volumenya, itu sudah dilakukan tahun ini. Dan kita harapkan, benar ya Kepala Bapeda? Hadir Kepala Bapeda itu. Jadi dari hasil penelitian ini, tahun ini kita sudah punya data tentang potensi sagu, termasuk ekologinya, penyebarannya di wilayah Kabupaten Kerom, mulai dari Skamto sampai Towe, kita petakan tahun ini. Karena kita tidak bisa melakukan pengembangan sagu tanpa kita memiliki data. Dan data harus valid, dan datanya harus empiris. Itu yang sedang kita kerjakan. Sehingga orang bicara tentang sagu di Kerom, Pemda sudah punya data. Bapak Ibu sekalian, memang banyak hal masih kita kerjakan dan banyak hal belum kita kerjakan. Tapi dari komitmen hari ini saya percaya bahwa satu persatu kita akan urai. Satu persatu kita akan urai. Untuk itu apresiasi dari pemerintah Kabupaten Kerom kepada Kementerian Desa, PDTT, melalui Direktorat Penyerasian Pembangunan Daerah Khusus, Bapak Direktur yang hadir, sampaikan salam kami kepada Bapak Menteri. Bapak Menteri sudah sekali ke Kerom, mudah-mudahan sebelum peluit panjang berbunyi, beliau datang lagi ke sini, kedua kalinya ya. Sekaligus kita bicarakan hal-hal yang lain di sini. Yang berikut, terima kasih untuk ID Food lewat holdingnya yang hadir, kemitraan dari ID Food yang hadir. Terima kasih banyak. Untuk mudah-mudahan teman-teman dari PT Raja Wali ID Food ini bisa membuat atau memberi nasihat, petunjuk buat kami apa yang bisa kita lakukan di Kabupaten Kerom. Kepada semua pihak yang hadir, zaman hari ini zaman kolaborasi. Kalau kerja sendiri-sendiri pusing sendiri nanti. Ya, pusing sendiri, ada masalah tanggung sendiri. Ya. Jadi sekarang zamannya kolaborasi, ya. Ini sudah kolaborasi. Jadi jangan ada yang pikir kita jago sendiri, tidak ada Superman di dunia ini, tidak ada. Kita bisa menyelesaikan sebuah masalah kalau kita mau bekerja sama, berkolaborasi. Karena tujuan kita satu, yaitu masyarakat adil dan makmur. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat berlokakarya. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat. Dan kalau sudah dapat ilmu, bagi-bagi ilmu itu kepada yang lain. 60 yang hadir, setiap peserta menangkan 5 orang, menangkan 2 orang. Champion mobilization, menangkan
Satu orang menangkan dua orang akan memenangkan dua orang dan seterusnya. Kalau tidak demikian maka sia-sialah, jangan pelit ilmu. Jangan pelit ilmu. Virus yang baik kita tebarkan, virus yang tidak baik jangan ditebarkan. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati Kabupaten Kerom, Tuhan memberkati Lokakarya ini dan memberkati kita semua. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Kuembokin kei girgura kensori tamne isan kefase. Selanjutnya kita mendengarkan sambutan Direktur Penyelesaian Pembangunan Daerah Khusus sekaligus membuka seluruh rangkaian acara workshop diversifikasi produk turunan sagu dalam rangka ketahanan pangan di Kabupaten Kerom. Kepada Bapak Dr. Dwi Rudi Hartoyo SOS MSI, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Aduh, suara sudah habis ini. Selamat siang. Itu baru rasa sagu kira-kira. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam Pancasila. Yang kami hormati Bapak Bupati Kerom, Pak Peter Gusbager. Mohon izin kalau salah nama ya Pak. Bapak Wakil Bupati, Pak Usasi yang kami hormati, Bapak-Bapak Musbida Kabupaten Kerom yang mewakili dari Pak Kapolres, terima kasih. Serta sahabat-sahabat saya, Pak Sekda dan OPD yang lainnya, khususnya dari Kabupaten Kerom yang kami hormati. Mitra saya, Bapak Vice Presiden PT Raja Wali Nusantara Indonesia, yang sekaligus ini mewakili dari PT Holdingnya ID Food, Bapak Ferry yang kami hormati. Mitra saya berikutnya ada dari POM, Badan Pengawas Obat Makanan dari Jayapura, sengaja kami datangkan Pak Bupati, karena nanti ini menyangkut masalah izin edar, supaya nanti hasil produk turunannya ini nanti sudah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Tidak lupa saya sapa nanti ada teman-teman dari Jakarta, ada Ibu Direktur dari Diversifikasi Pangan, dari Bapanas nanti akan memberikan penjelasan kepada kita semuanya. Dan tidak lupa dari Bappenas, Ibu Ike Irhani, yang sekaligus nanti memberikan rumusan kebijakan terkait dengan penguatan pangan kita secara nasional. Serta yang kami hormati, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, para penggiat sagu, para UMKM yang hari ini hadir. Saya terus terang tidak bisa mengumpulkan banyak orang Pak Bupati. Saya mampunya hanya 60, jadi kalau Pak Bupati sudah mulai mengetuk, nanti 60 orang ini menjadi pionir untuk rekan-rekan selanjutnya, harapan kami adalah seperti itu. Mudah-mudahan. Kira-kira sanggup Ibu Bapak sekalian? Aduh, saya bilang lagi, sanggup? Suaranya belum suara beras ini, sanggup? Ah ya. Baik, para Bapak dan Ibu yang kami hormati, maksud kedatangan saya dan teman-teman ini kita nanti akan berbagi pengalaman, sharing saja, terutama terkait dengan apa yang tadi sudah digambarkan oleh Bapak Bupati. Jadi hari ini Presiden itu berkali-kali menyatakan antisipasi adanya kerawanan pangan di tiap daerah. Sayangnya saya nggak jadi pejabat bupati Pak Bupati, kemarin kalah soalnya.
Kalau jadi Pak Bupati saya mungkin hari ini sudah dikontrol terus untuk inflasi daerah. Sehingga kenapa begitu intensnya Presiden ini memberikan kepada kita semuanya secara global hari ini tadi sudah digambarkan oleh Pak Bupati. Perang Rusia sama Ukraina ini tidak pernah kita duga sebelumnya. Dan sampai dengan sekarang para ahli juga belum bisa menduga kapan perang ini akan selesai. Ini belum selesai, Palestina hari ini meletus lagi. Itu betul tadi yang digambarkan oleh Pak Bupati. Ketika kita sedang menghadapi krisis, apakah itu perang atau kebencanaan dan lain sebagainya, ujung-ujungnya nanti kelaparan. Kira-kira begitu yang tadi digambarkan oleh Pak Bupati. Oleh karenanya, kami sebetulnya punya program namanya Program Ketahanan Pangan Keluarga. Jadi inilah bagian dari saya mensosialisasikan. Kenapa saya mengajak Ibu Bupati sayangnya belum hadir hari ini. Kalau nanti berkenan hadir besok kita akan lakukan praktek untuk diversifikasi pangan sagu ini. Karena apa? Gerakan pangan yang paling ideal itu diawali dari keluarga dulu Pak Bupati. Saya tidak bisa makan kalau tidak bisa dimasakkan istri saya. Sama kira-kira Pak Bupati ya, Pak Wakil ya. Jadi saya itu paling takut dulu saya pegawai di Pemda, setiap hari saya sarapan pagi, nanti siang balik lagi seperti ini, ada rapat siang di rumah sudah disiapkan masakan oleh istri saya. Nah, kenapa sekarang saya mendorong sagu? Karena Papua memang diciptakan Tuhan ada namanya tanaman sagu yang tidak perlu ditanam sebetulnya. Sagu itu sebelum Bapak Ibu lahir sudah ada sebelumnya. Ini yang saya lakukan di beberapa kabupaten, sudah 6 kalinya saya workshop di wilayah Papua ini, mulai Nabire, kemudian Merauke, Asmat, Membramo Raya, hari ini kita datang juga ke Kirom. Bapak Ibu, mohon maaf, Papua ini dilahirkan dulu pertama kalinya makan sagu. Iya apa tidak? Coba jawab yang keras, iya apa tidak? Berarti ini makan sagu. Kenapa sekarang sudah mulai beralih ke beras? Karena sagunya pelan-pelan sudah ditinggalkan. Beras itu era mungkin transmigrasi ke sini bawa beras dulu. Jadi kalau teman-teman transmigrasi ada namanya jatah hidup, jaduk. Itu kan setiap hari diberikan oleh rekan-rekan kami dari transmigrasi supaya apa? Bertahan hidup dulu. Lama-lama dikonsumsi beras ini menjadi harian, terus tetangga ikut-ikutan. Lama-lama beras ini menginvasi kita semua. Akhirnya sagu ini terabaikan. Pertanyaan saya, siapa yang setiap hari makan sagu? Coba angkat tangan di grup ini. Angkat tangan coba. Bapak? Oh kalau Pak Bupati iya. Ibu-ibu jarang Pak, ini kasihan sekali saya. Ibu-ibu coba enggak ada yang angkat tangan, kenapa? Padahal kami sekarang lagi mau masif ini mendorong sagu ini menjadi cadangan pangan lokal yang ada di daerah masing-masing. Saya dorong, saya yang Jakarta aja peduli, masa di sini tidak peduli. Jadi sebetulnya orang asli Papua itu dulunya adalah semua mengkonsumsi sagu. Tapi secara perlahan, karena kita hari-hari sudah membiasakan makan dengan beras, lama-lama sagu ini sudah mulai terabaikan. Nah ini yang mau saya dorong kembali. Sehingga nanti ketika terjadi hari ini, terjadi proses kekeringan yang berkepanjangan, saya kemarin dari NTT, Pak Bupati, ya sedikit kasih bantuan untuk bendungan kecil, itu dalam rangka untuk menjaga ketersediaan air karena apa? Di sana kekeringan. 2 minggu yang lalu saya cek, alhamdulillah sudah mulai tinggal dipasang geomembrannya aja. Nah, kalau kita tidak membiasakan diri memakan sagu, ya sagunya ya akan hidup dengan sendirinya. Padahal sagu itu tinggal Bapak Ibu tebang, karena membuat bibit sagu itu tidak bisa antar wilayah. Saya sudah survei, saya sudah ke Kepulauan Meranti yang ada di Riau sana, saya pengen belajar sebetulnya bisa enggak bibit sagu itu ditanam di Jawa, mati. Karena dia harus tahan di air. Dan yang kedua belum semuanya habitatnya mendukung untuk itu. Inilah karunia Tuhan. Jadi pada waktu kami memberikan bantuan kakao,
kalau Pak Bupati masih ingat, saya sebetulnya sambil survei waktu itu. Saya lewat Sentani, Danau Sentani, kebetulan mampir, ditunjukkan saja sama supir waktu itu. Ini rupanya rumahnya Bapak Bupati Jayapura, sehingga kami mengingat betul, wah sangat besar sekali sebetulnya sagu yang ada di Pulau Papua ini. Nah ini yang sebetulnya kami akan dorong pelan-pelan nanti. Kenapa hari ini ada workshop diversifikasi. Kalau mama-mama menyajikan saya sagu seperti apa adanya, ya saya tidak suka. Karena rasa sagunya rasa lem. Ya apa tidak? Ya, jangan saya dikasih lem, nanti saya begitu makan langsung balik kanan ini. Ini sagu atau lem fok ini. Ya apa tidak? Nah, tidak. Jadi memang kalau mau kepengen diminati suami, ya dikasih variasi. Mama-mama kalau suaminya tertarik kan harus cantik juga. Sama kalau saya kepengen mendapatkan makanan sagu yang menarik, kira-kira ya harus memiliki cita rasa yang unik, penampilan yang unik. Nah itu kenapa saya meminta izin tadinya mengundang Ibu Bupati, sebetulnya harapannya gerakan ini diawali dari keluarga dulu. Jadi saya akan mendorong, di mana-mana kami sudah sampaikan, salah satu untuk mendorong nanti pasarnya sagu itu supaya masif, kebutuhannya banyak, didorong dulu dari kebutuhan internal keluarga kita sendiri dulu. Tidak usah banyak-banyak dulu, sehari 100 gram saja enggak apa-apa. Lah kalau dikalikan seminggu, 7 kali 100 sudah 700 gram. Lah kalau dikalikan sebulan, ini nanti sagu yang disajikan tidak menjadi bahan pokok. Karena saya sendiri kalau sagu setiap hari bosan, jadi memang harus dibikin variasi. Caranya seperti apa? Sarapan pagi pakai nasi enggak apa-apa, tetapi siangnya sudah bisa menggunakan nasi dengan sagu. Menurut hasil penelitian, seperti body-body Pak Wakap yang mewakili dari Polres, Pak Bupati, ternyata sagu itu cocok untuk diet, Pak. Makanya saya senang sebetulnya, jadi perut saya masih agak stabil di usia 50 ini. Di samping memang harus olahraga Pak, kalau makan terus ya gemuk juga kira-kira begitu. Jadi mama-mama itu sebetulnya kalau kepingin langsing sering-seringlah makan sagu. Iya apa tidak? Kenapa tidak dilakukan? Pertanyaan saya. Hah? Kenapa itu tidak dilakukan? Padahal itu cocok sekali daripada mama-mama harus sedot lemak, biaya banyak, makan sagu cuma 10-15 ribu. Sudah bisa untuk menurunkan berat badan kita. Di samping memang kalau ada masalah dengan suami ya bisa menurunkan lebih cepat kira-kira begitu. Jadi kalau hanya makan sagu untuk menurunkan agak lambat. Kalau mama sudah stres berantem sama suami, itu lebih cepat lagi turunnya kira-kira begitu. Sehingga saya berharap pakan sagu ini adalah cerminan dari keluarga. Itulah yang saya sebut dengan kita pendekatannya adalah ketahanan pangan di level keluarga. Saya dorong untuk itu. Lah kalau Ibu Bupati sudah mulai gerakan seperti itu, kira-kira OPD-nya tertarik apa tidak? Nah, nanti saya perintahkan lagi Pak Kepala Desa. Karena Pak Kepala Desa itu sebetulnya ada program untuk ketahanan pangan yang 20% dari dana kampung. Jadi kalau kemarin di Nabire saya langsung instruksikan, silakan manfaatkan dana yang 20% itu daripada nanti Bapak buat gerakan-gerakan yang tidak jelas, saya bilang begitu. Sudah, sagu saja, garap sudah. Jadi sagu itu setiap pohon semakin ditebang, semakin dia akan tumbuh lagi. Ya apa tidak? Ya, cuman masalahnya karena ini masih hutan, belum menjadi gerakan masif menjadi kebun sagu, ini yang nanti untuk periode berikutnya kita akan coba lakukan. Jadi teman-teman di Bappenas kemarin sudah memberikan gambaran bagaimana nanti kalau ke depan dari konsumsi sagu ini keluarga sudah mulai meningkat, ada inisiatif-inisiatif baru kita mulai menanam sagu di pekarangan-pekarangan kita. Sehingga ketika terjadi proses yang namanya krisis beras tidak ada di Jayapura, kita masih punya namanya cadangan pangan lokal yang namanya kita sebut sagu tadi itu. Itu sebetulnya. Jadi kalau kebun sagu ini sudah ada, baru kita tebang, kita olah sendiri, kita makan sendiri dengan mendasari pengalaman kita hari ini, nanti sagu sudah bisa menjadi mie sagu, sagu nanti menjadi produk beras sagu dan lain sebagainya. Ini adalah produk-produk turunan yang bisa mematik
kita untuk lebih mengkonsumsi sagu lebih banyak. Karenanya sebetulnya di dalam sagu ini sebetulnya nanti juga akan muncul yang namanya industri sagu. Saya bisa membayangkan, ini baru membayangkan pikiran saya. Kalau 60 orang nanti sehari saja kita siapkan 100 gram. Sudah berapa? Hampir 6 kilo kita mengkonsumsi sagu. Iya apa tidak? Setiap hari. Bapak Ibu kasihkan kepada anak, kepada suami. Minimum nanti diatur ritmenya, apakah nanti pagi itu sagu, besok paginya siang, besok paginya malam, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, besok turunannya, apakah kita sudah mulai mengkonsumsi beras sagu, atau besok paginya lagi kita bisa jadikan biskuit, dan lain sebagainya. Kalau itu dilakukan terus-menerus, pertanyaan saya, sagu bisa menjadi sebuah industri apa tidak? Iya, jadi nanti toko-toko akan muncul nanti. Ada galeri-galeri tepung sagu yang nanti bisa Bapak Ibu lakukan nanti untuk menyiapkan kebutuhan sagu bagi masyarakat. Itu untuk yang skala kecil yang nanti bisa kita lakukan secara bertahap. Lebih masif lagi, mohon izin, kalau Pak Bupati bikin gerakan ada 1 hari yang kita semuanya harus makan sagu. Ini akan lebih menarik lagi dan lebih masif lagi, sehingga nanti ini menjadi cerminan budaya dan menjadi kebiasaan. Nah yang kedua, saya sudah melakukan identifikasi sagu-sagu di tiap kabupaten. Sayangnya hari ini Pak Kanwil ada di Merauke, tadinya mau saya undang hari ini, untuk memberikan yang namanya indikasi geografis bagi sagu-sagu yang ada di kabupaten yang kita datangi. Sagu Kirom itu indikasi geografisnya apa? Sagu Nabire itu apa? Sagu Asmat itu apa? Masing-masing sagu ini punya ciri khas sendiri-sendiri. Sehingga kalau nanti ini sudah kita patenkan, Bapak bisa trademark bahwa sagu Nabire itu apakah lebih bagus di antara sagu-sagu dari kabupaten yang lainnya. Itu yang kemarin saya lakukan dengan teman-teman dari Kanwil itu untuk mempatenkan itu sebagai produk yang nanti menjadi produk unggulan dari daerah yang bisa menjadi ciri khas daerah dan lain sebagainya. Jadi misi kami itu yang kami akan lakukan, dan yang terakhir saya hari ini sengaja membawa rekan-rekan dari ID Food karena saya tahu sebetulnya ID Food itu lagi butuh sebetulnya, banyak kira-kira begitu. Mungkin tidak hanya sagu dan lainnya, kira-kira begitu. Jadi kita kemarin Pak Bupati sebelum ini kita laksanakan kita sudah berapa kali Zoom Pak Ardian? 2 kali ya, untuk merumuskan kegiatan ini. Supaya saya pulang tidak tangan kosong, kira-kira begitu. Mama-mama jangan khawatir, nanti ada yang produk siap menampung dari teman-teman dari ID Food. Siap membantu untuk memasarkan sepanjang nanti memenuhi persyaratannya beliau. Kita tidak memaksa, tapi silakan. Tapi ID Food ini punya jejaring yang luas. Semua bantuan paketnya Pak Presiden semuanya tadi kita cerita-cerita sama Pak Ferry itu ternyata ngambilnya dari ID Food semua Pak. Lah kalau nanti nasional aja butuh, kira-kira apakah sagu ini bisa kita pindahkan antar pulau? Tidak menutup kemungkinan. Di Jakarta itu kebutuhan untuk sagu, terutama kami yang sering survei ke sagu Legius segala macam, ternyata banyak. Peminat sagu lumayan banyak di Jakarta. Jadi kalau ini potensi pasar ini bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu sekalian, saya kira nanti tidak hanya untuk kebutuhan lokal saja. Jadi kalau tadi saya pikirkan hanya cadangan pangan keluarga, kalau nanti ini menjadi sebuah industri ini nanti kita akan kembangkan yang nantinya menjadi sebuah rantai pasok untuk penguatan sagu yang ada di Kabupaten Kirom ini. Itu yang bisa saya coba sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Sekali lagi, mudah-mudahan mohon izin, saya izinkan dulu kepada Bapak Ibu semuanya. Karena selama beberapa hari ini jangan dulu melayani suami dan anak dulu untuk beberapa saat. Mulai hari ini saya karantina sampai dengan besok kita akan praktek. Dan yang kedua, setelah praktek itu insya Allah nanti semua bahan kita kasihkan ya, sudah dibelanjakan yang kemarin. Nah iya, saya nanti kasih oleh-oleh sedikit lah, oleh-oleh alat.
karena saya nggak bisa membawa sagu terlalu banyak, nanti malah kena penalti di bagasi saya. Tetapi prinsipnya adalah kita besok akan lakukan proses untuk diversifikasi sagu. Apa produk turunannya yang cocok segala macam, besok kita akan coba lakukan praktek-praktek itu. Jadi sebentar siang nanti akan ada dari teman-teman Bapanas yang akan memberikan perspektif tentang diversifikasi sagu itu seperti apa. Kemudian yang kedua nanti ada teman-teman dari penggiat sagu lokal yang nanti besok akan praktekkan. Nah berikutnya lagi insya Allah nanti terakhir dari rekan-rekan dari RNI yang tergabung nanti dengan ID Food ini mencoba membantu untuk memasarkan dengan seizin dari teman-teman dari BP POM, kira-kira begitu. Nah besok pagi kita akan survei ya, dari POM akan mendampingi kita ke lokasi-lokasi yang nanti kita siapkan Pak Bupati. Apakah ini memenuhi kriteria apa tidak, kira-kira begitu ya Ibu ya. Ya jangan khawatir kalau Pak Bupati hari ini bisa kita tuntaskan semua, sehingga nanti beliau pulang sudah bisa memberikan rekomendasi ini layak edar dan tidak, kira-kira begitu ya. Nah yang menampung nanti dari rekan-rekan dari RNI, mudah-mudahan kalau ini awal ini sudah ada kemajuan, bisa-bisa nanti suplainya kita tambah terus dan lain sebagainya. Jadi saya kira itu yang ingin saya sampaikan terkait dengan pelaksanaan kegiatan ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Bupati, Pak Wakil Bupati beserta jajaran OPD yang akan mendampingi kami nanti selama ada di Kerom ini. Kemudian yang kedua, mohon untuk dimaafkan dulu kepada suami dan istri. Bagi Bapak dan Ibu yang hari ini 2 hari saya mintakan waktunya untuk fokus dulu. Tidak harus menginap, tidak. Saya nggak kuat untuk menginapkan, nanti takutnya didemo sama suami dan istrinya. Lebih bagus nanti saya pinjam beberapa jam saja, kira-kira begitu. Untuk kita praktek selama 2 hari ini. Nah mudah-mudahan tadi pesannya Pak Bupati, karena kami ada keterbatasan, kalau kelasnya terlalu besar itu enggak efektif sebetulnya. Jadi saya memang setiap kali pelatihan 60. Jadi 60 itu supaya nanti ini menjadi multi ya, dikembangkan lagi, ilmunya dibagikan lagi berdasarkan praktek pengalaman besok. Dan yang kedua, kami komitmen mohon izin dulu, apakah ini sudah mulai masif mau digerakkan di level keluarga? Pertanyaan saya. Sanggupkah mama-mama hasil pelatihan nanti ini ya paling tidak sebulan dulu nanti untuk dipraktikkan lagi di keluarga kita masing-masing? Sanggup? Belum suara sagu ini, sanggup? Yang kiri sanggup? Ibu-ibu diam. Saya mau tanya bapak-bapaknya. Mana bapak-bapak yang ikut? Sanggup tidak? Oh jangan Pak Kepala Dinas, Pak Kepala Dinas instruksi. Apakah bapak-bapak sanggup? Wah ini masih suara beras ini, belum suara sagu. Ya, jadi saya memang pesertanya kebanyakan mama-mama karena yang bisa memodifikasi dan menciptakan rasa yang unik ini istri-istri kita Pak. Ya, jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan saya berharap nanti ini bisa berjalan dengan lancar sampai dengan kegiatan kita berakhir nanti di hari Jumat apa Sabtu. Oke. Baik, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mengawali kegiatan workshop kita pada hari ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kita buka pelaksanaan workshop diversifikasi produk turunan sagu dalam rangka untuk ketahanan pangan di Kabupaten Kerom. Sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa? Oh, kalah cepat sama sagunya ini tadi. Ya sudah, yang penting sudah formal kita buka sudah. Selanjutnya kami masih mengundang Bapak Direktur, kita akan lanjutkan dengan penandatanganan nota kesepahaman antara PT Raja Wali Nusantara Indonesia dengan Koperasi Produsen Papua Agro Lestari. Kami mohon perwakilan dari pihak pertama dan pihak kedua, juga kami mengundang Bapak Bupati Kerom untuk penandatanganan berita acara.
Demikian Bapak Ibu, kita sudah saksikan penandatanganan nota kesepahaman antara PT Raja Wali Nusantara Indonesia dengan Koperasi Produsen Papua Agro Lestari. Mohon izin Bapak-Bapak masih tetap di depan. Kita akan lanjutkan dengan penyerahan mixer untuk pelatihan bagi para peserta workshop. Kami masih mengundang Bapak Bupati Kerom. Iya, bersama dengan Bapak Direktur ada 2 buah mixer yang akan diserahkan untuk 2 peserta. Secara simbolis, disilakan bagi Ibu Sarina Mandowen dan Ibu Wijirianti. Terima kasih, disilakan untuk kembali ke tempat. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, demikian penyerahan mixer untuk para peserta pelatihan. Biasanya mixer kita gunakan untuk buat kue, tapi kali ini mixer kita buat untuk produk pangan lokal yaitu sagu. Kita akan buat macam-macam, untuk itu kita berkumpul di sini dalam pelatihan ini. Dan demikian acara pembukaan workshop telah kita lewati dan kita akan langsung lanjut dengan workshop. Namun kami ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Bapak Direktur, juga kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati, Bapak Wakapolres, juga Vice Presiden PT Raja Wali Nusantara Indonesia, Pastor Dekan, ibu-ibu dari BPOM Jayapura yang sudah berkenan hadir, dan bagi kita semua terima kasih. Demikian acara pembukaan kita tutup dengan salam Tamne Yesan Kefase. Selamat siang dan Tuhan memberkati.